Hello Technolovers, konflik Israel-Palestina merupakan konflik terpanjang yang belum terselesaikan di dunia saat ini. Bahkan konflik Palestina-Israel ini membuat negara-negara di dunia pusing loh. Dan baru-baru ini kabarnya, Rusia akan turun tangan bantu Palestina hadapi Israel loh. Waduh, makin gawat tuh. Penasaran kan? Apakah benar begitu? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Putin mengutuk kematian warga sipil di Gaza dan mengkritik langkah Washington untuk mencapai perjanjian damai di Timur Tengah. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali angkat bicara mengenai perang antara Hamas dan Israel. Dia mengatakan Israel telah menduduki sebagian tanah asli Palestina, terutama melalui penggunaan kekuatan militer. Hal ini ditegaskannya dalam Forum Pekan Energi Rusia di Moskow, dengan mengatakan bahwa masalah Palestina adalah ada di hati setiap orang yang menganut Islam, dan mereka menganggap itu semua sebagai manifestasi ketidakadilan yang mencapai tingkat yang tidak terpikirkan. Sejak Hamas melancarkan kampanye militer yang mengejutkan dunia, Putin menahan diri untuk tidak menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski setidaknya 4 warga Rusia diyakini tewas dan 6 lainnya hilang. Putin juga tidak mengomentari aktivitas mengejutkan Hamas terhadap Israel. Pada saat yang sama, posisi Rusia tidak memungkinkan Dewan Keamanan PBB mencapai konsensus yang diperlukan untuk mengutuk Hamas. Putin mengatakan bahwa meningkatnya eskalasi di Gaza adalah kegagalan kebijakan AS di Timur Tengah. Moskow juga menolak memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara itu, beberapa negara Uni Eropa bersatu mengancam Hamas. Para analis mengatakan peningkatan eskalasi di Gaza antara Israel dan Hamas dapat menguntungkan Moskow dan sekutunya. Nikolai Metrokin dari Universitas Bremen di Jerman mengatakan tanggapan Rusia terhadap operasi militer Hamas yang membuat Israel kewalahan menunjukkan bahwa Putin tidak pro-Israel. Rusia adalah pemain kunci dalam aliansi informal anti-Barat yang mencakup Iran, Korea Utara, dan Tiongkok. Pada Senin 9 Oktober 2023, Zelensky mengatakan Rusia ingin memulai perang di Timur Tengah agar sumber penderitaan baru dapat mengikis solidaritas dunia, meningkatkan perselisihan dan konflik sekaligus membantu Rusia menghancurkan kebebasan di Eropa. Salah satu pengamat politik internasional Vialesa Prikasev mengatakan konflik di Timur Tengah dapat menghambat penyelesaian di Ukraina dan membekukan hubungan ekonomi utama di Eurasia. Prikasev mengatakan kesepakatan damai yang sedang berlangsung antara Arab Saudi dan Israel dapat membantu menciptakan pusat transportasi antara India, Timur Tengah, dan Eropa. Pusat ini dapat mendorong integrasi ekonomi makro yang lebih erat di Eurasia yang akan bertentangan dengan kepentingan Moskow dan Beijing. Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa Moskow ikut campur dalam operasi militer Hamas melawan Israel. Alisher Ikhamov, Direktur Lembaga Penelitian Asia Tengah yang berbasis di London, mengatakan Putin memiliki kepentingan dalam konflik baru yang menyebar di Timur Tengah, mengganggu negara-negara Barat dan melemahkan bantuan untuk Ukraina. Selain mengalihkan perhatian dunia dari Ukraina, perang antara Hamas dan Israel dapat menyebabkan harga minyak dan gas meroket, sehingga memberi Moskow pendapatan tambahan miliaran dolar. Aktivis oposisi Rusia Sergei Pisukin mengatakan, bagi Putin, Hamas hanyalah alat seperti aktor lain di kawasan. Pada Selasa 10 Oktober 2023, Putin kembali menegaskan seruannya untuk kemerdekaan Palestina. Menurut Putin, pembentukan negara Palestina merdeka adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan sebagian warga Israel bersikeras bahwa persahabatan Putin dan Netanyahu penuh dengan sinisme dan kemunafikan. Eduard Kaufman, warga Haifa keturunan Rusia berusia 31 tahun, mengatakan antisemitisme adalah cara hidup di KGB. Ketika Putin pindah ke Leningrad, sekarang St. Petersburg pada tahun 1980-an. Hubungan Moskow dengan Suriah dan Iran, serta dukungannya terhadap perjuangan Palestina, sudah ada sejak zaman Soviet. Kremlin menyebut Israel sebagai Zionis yang berperang dan memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1967 karena Perang Arab-Israel. Komunis Moskow mendukung faksi-faksi sosialis sayap kiri dalam politik Palestina, melatih ratusan pejuang Palestina dan mempersenjatai Mesir sebelum Perang Oktober 1973. Mereka juga mengembangkan hubungan dekat dengan Hamas dan menyambut para pemimpinnya di Moskow sejak gerakan bersenjata di Gaza datang dengan kekuatan penuh pada tahun 2007. Lebih dari 1 juta mantan Yahudi Soviet bermigrasi ke Israel setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sehingga mengubah demografi dan presentasi pemilu negara tersebut. Semua politisi besar Israel berusaha menjaga hubungan dengan Moskow, namun tidak ada politisi besar yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Kremlin selain Netanyahu.
Netanyahu telah mengunjungi Moskow puluhan kali. Dalam satu kunjungan, Netanyahu dan Putin pergi menonton pertunjukan balet di Teater Bolshoi. Netanyahu mengatakan bahwa kedekatannya dengan Putin dapat mencegah perang antara Moskow dan Tel Aviv karena konflik kepentingan dan pejuang kedua negara di Suriah. Hubungan antara Moskow dan Tel Aviv tetap tidak terputus, bahkan oleh perang besar Rusia di Ukraina dan serangkaian tindakan anti-Israel yang diambil oleh Moskow. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow mengancam akan menutup cabang Badan Yahudi di Rusia. Badan Yahudi ini adalah organisasi non-pemerintah yang memfasilitasi migrasi ke Israel. Moskow menuduh Duta Besar Israel untuk Ukraina menutupi fasisme. Kremlin terus mengulangi mantra lama yang sama mengenai pemerintahan neo-Nazi di Kiev yang dipimpin oleh Zelensky. Zelensky secara etnis Yahudi, kakek Zelensky kehilangan keluarganya dalam Holocaust. Rusia siap bekerja sama dengan Liga Arab untuk mengakhiri konflik berdarah antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, Rusia dan Liga Arab harus membantu mengakhiri pertumpahan darah dan penderitaan warga sipil. Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abdul Gheit di Moskow, Senin 10 September 2023. Kemudian menurut Lavrov perlu dibahas mengapa konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara Israel dan Palestina tidak dapat diakhiri. Lavrov juga menekankan sikap Barat mengenai meningkatnya pertempuran di jalur Gaza. Menurutnya sikap negara-negara Barat yang menyatakan dukungan tanpa syarat kepada Israel tidak kondusif dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Lavrov menegaskan kembali bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik terpanjang yang belum terselesaikan di dunia. Pada Sabtu 10 Juli 2023, ratusan anggota Hamas menyusup ke wilayah Israel yang berbatasan dengan jalur Gaza. Serangan itu terjadi tak lama setelah Hamas melancarkan serangan roket. Militer Israel memperkirakan sekitar 3.500 roket ditembakkan dari Gaza. Ratusan anggota Hamas menyusup ke wilayah Israel dan kemudian melakukan serangan ke beberapa kota dekat perbatasan Gaza. Hamas dilaporkan melancarkan serangan di 22 lokasi di Israel Selatan pada Sabtu pagi, termasuk kota-kota kecil dan komunitas hingga 24 km dari perbatasan Gaza. Saat ini, serangan roket juga dilancarkan dari Gaza menuju Israel Selatan dan Tengah. Meski sampai saat ini, Rusia belum masuk sebagai daftar negara yang ikut mengirim senjata ke Palestina. Tetapi pernyataan Rusia cukup jelas terkait dukungannya terhadap Palestina. Gimana menurut kalian guys? Apalagi Rusia adalah urutan kedua negara dengan militer terkuat di dunia loh.